Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Milenia dari kelas manajemen karyawan W, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Nah, di sini saya diberikan tugas untuk mata perkuliahan Komputer Bisnis 2 dengan materi perkuliahan yaitu Profitability Index atau PI, Break-Even Point atau BEP, Profitability Ratio atau PR, serta Benefit Cost Ratio atau BC. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan untuk materi-materi itu. Nah, saya akan membuka Excel terlebih dahulu. Nah, di sini saya telah mengerjakannya dengan soal yang telah diberikan sebelumnya. Untuk mesin A, initial investment-nya 28 juta, dan untuk mesin B 32 juta, dan tingkat bunganya sama-sama 15%. Nah, untuk cash inflow, di sini saya telah menyalin dari pengerjaan sebelumnya. Untuk diskon vektor dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. Dan yang lainnya sama dengan rumus diskon vektor yang pertama ya. Untuk present value itu rumusnya yaitu sama dengan C5. C5 itu untuk ini ya, cash inflow yang pertama. Dan dikali D5. D5 itu diskon vektor yang pertama. Ini hasilnya. Untuk yang lainnya sama dengan ini. Nah, memperoleh total present value yaitu ini ya. Dan untuk profitability index-nya, rumusnya yaitu sama dengan E11. E11 itu yang ini. Yang total present value dibagi dengan initial investment yang ini. Hasilnya yaitu 1,71. Begitu pula dengan mesin B. Untuk pengerjaannya sama saja. Nah, untuk mesin B, total present value-nya yang kita dapat yaitu ini. Dan untuk profitability index yang kita dapat yaitu 1,27. Jadi lebih besar yang mesin A. Dan yang di atas satu itu lebih bagus ya. Atau kalau ini kan sama-sama 1 koma ya. Jadi yang lebih bagusnya itu yang lebih besar. Jadi untuk yang lebih besar kan untuk mesin A. Nah, itu pengerjaan untuk profitability index. Oke, yang kedua yaitu BEP. Nah, di sini untuk BEP kita diberikan soal. Perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta. Dengan biaya variabel yaitu 2.500.000, sedangkan biaya variabel per unitnya sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Nah, untuk analisis BEP pendekatan matematikanya yaitu ini ya rumusnya, rumus BEP-nya. Ini rumus BEP unit dan ini rumus BEP rupiah. Nah, dari soal tersebut kita mendapatkan jumlah produk, keterangannya ya, jumlah produknya yaitu 20.000. Dan untuk harga jual per unitnya 250. Nah, kita mencari total penjualan yaitu ini jumlah produk dikali dengan harga jual per unit. Nah, ini ya, hasilnya 5 juta. Untuk biaya tetap menurut soal kan 2 juta ya biaya tetapnya. Total biaya variabelnya 2.500.000. Biaya variabelnya 125. Dan untuk biaya variabel dibanding penjualan, cara rumus mencarinya yaitu sama dengan C11. C11 itu yang ini.
total biaya variabel dibagi dengan C8. C8 itu dengan total penjualan. Jadi total biaya variabel dibagi total penjualan. Hasilnya 0,50. Dan untuk BEP dalam unit, cara mencarinya yaitu rumusnya sama dengan C10. C10 itu yang ini. Biaya tetap dibagi dengan dalam kurung C7. C7 yang ini harga jual per unit dikurangi C13. C13 yaitu ini. Dikurangi biaya variabel. Nah, hasilnya 16.000. Jadi kalau kita menjual kurang dari 16.000, maka kita akan mendapatkan kerugian. Jika kita menjual 16.000, kita akan mendapatkan keuntungan. Lebih dari 16.000 kita mendapatkan keuntungan. Itu. Jadi itu untuk BEP. Dan BEP dalam rupiahnya, nah ini C10 sama dengan C10. C10 itu untuk biaya tetap dibagi dengan dalam kurung 1 kurangi C13. C13 itu untuk biaya variabel dibagi dengan C7. C7 itu harga jual per unitnya. Nah, itu ya, hasilnya 4 juta. Nah, ini dengan hasil ini ya, bisa dikatakan bahwa perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan mencapai 16.000. Jika unit yang dihasilkan 16.000 tidak mendapatkan untung dan tidak mendapatkan kerugian. Dan perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba yang mencapai 4 juta. Jadi labanya kalau mencapai 4 juta itu tidak untung, tidak rugi. Itu dia untuk BEP. Selanjutnya untuk PR. Nah, untuk PR di sini saya sudah mengerjakannya ya. Di sini ada soal CV Kesia mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011-nya sebesar 4 juta dan TI tahun 2011 sebesar 12 juta ya ini. Nah, di sini kan diketahuinya udah ada ya 4 juta dan juga 12 juta. Nah, untuk persenannya 100%. Nah, untuk mencari ROI sama dengan NOI dibagi dengan TI dikali 100%. Hasilnya 33%. Nah, itu untuk mencari return on investment atau ROI. Nah, setelah itu ini untuk mencari rentabilitas modal sendiri. Nah, di sini ada soal PD di Sentosa mempunyai data sebagai berikut. Net operating income penjualan bersihnya tahun 2011 itu sebesar 10 juta. Interest atau bunganya sebesar 5% dan tax atau pajaknya sebesar 10% dan modal sendiri tahun 2011 sebesar 20 juta. Nah, untuk soal ini kita mendapatkan keterangan sebagai gini ya. NOP-nya 10 juta. Interest atau bunganya 5%, terus pajaknya 10%. Nah, untuk EAT itu sama dengan NOP dikurangi dalam kurung NOP dikali interest atau bunga ditambah dengan NOP lagi dikali pajak atau tax. Nah, di sini hasilnya 8.500.000. Nah, di sini juga ada EAT kan hasilnya tadi 8.500.000. Untuk modal sendirinya di dalam soal 20 juta. Untuk persennya 100%. Nah, untuk rentabilitas modal sendirinya yaitu rumusnya itu sama dengan
H21 itu yang ini ya. H21 itu yang pajak sama dengan H25. H25 itu PAT 8.500.000 yang itu dibagi dengan modal sendirinya dikali dengan 100%. Nah, hasilnya 42,5%. Nah, ini untuk PR. Selanjutnya kita mencari BC atau benefit cost ratio untuk yang tetap dulu ya. Di sini ada soal yaitu suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal sebesar 1 miliar. Ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per bulan. Nah, untuk mencari benefit cost ratio tetapnya sudah diketahui ya. Untuk initial investmentnya ada 1 miliar, untuk rate 5%, untuk nilai residu 10%, dan depresiasi 30 tahun ya depresiasinya. Biaya operasionalnya 20 juta. Total biayanya, nah untuk mencari total biaya dari keterangan tersebut, rumusnya yaitu sama dengan dalam kurung C7 itu initial investment dikali rate ditambah dalam kurung initial investment dikurangi dalam kurung C7 itu initial investment dikali dengan nilai residu. Nah, ini untuk rumusnya dibagi dengan C10 itu untuk depresiasi ditambah biaya operasional, hasilnya 100 juta. Nah, untuk benefit per tahun dalam soal itu kita mendapatkan 126 juta dalam sebulan ya. Untuk mencari benefit cost ratio-nya, rumusnya itu sama dengan C13 itu berarti benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Benefit per tahun dibagi dengan total biaya, hasilnya itu 1,26 ya. Ini untuk BC tetap. Kemudian untuk BC rasio atau BC tidak tetap, kita membaginya 3 tahun ya. 3 tetap selama 3 tahun. Tahun pertama. Nah, ini untuk tahun pertama keterangannya sama dengan yang tadi ya, untuk keterangan. Nah, untuk total biaya rumusnya sama dengan yang tadi. Kita copy paste bisalah rumusnya ya. Hasilnya 100 juta. Untuk benefit per tahunnya tadi dalam soal kan 126 juta. Untuk rasio tidak tetapnya, benefit per tahun dibagi dengan total biaya, yaitu hasilnya 1,26. Ini untuk tahun pertama. Ini kemudian tahun kedua keterangannya sama dengan yang tadi. Nah, di sini total biayanya kita mendapatkan 110 juta. Untuk benefit per tahunnya masih sama sesuai soal. Dan untuk rasio tidak tetap tahun keduanya, hasilnya itu 1,145. Nah, kemudian untuk tahun ketiga, seperti tadi ya, untuk total biaya sama rumusnya. Hasilnya untuk tahun ketiga itu 130 juta. Dan benefit per tahunnya masih sama 126 juta. Untuk rasio tidak tetapnya di tahun ketiga kita mendapatkan 0,969. Nah, ini ya untuk hasil
dari rasio tidak tetap. Nah, begitu untuk rasio tidak tetap dan rasio tetap ya. Nah, untuk benefit cost ratio atau BC, kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek ini tidak ekonomis, dan kalau lebih dari 1 berarti proyek itu feasible atau ekonomis ya, bisa dikatakan. Kalau hasilnya sama dengan 1, proyek itu marginal atau tidak rugi dan tidak untung. Nah, itu untuk penjelasan tentang BC. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.